Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Magma merah cerah menutupi langit. Anehnya, bagaimanapun, itu tidak berhamburan, melainkan mengeras di udara. Cara itu seolah-olah langit dibanjiri darah segar, tampak sangat mencolok. Seluruh alun-alun sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka melihat perubahan tiba-tiba dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Setelah 2 tahun, sebagian besar siswa baru yang telah memasuki akademi dalam tidak menyadari pertempuran besar yang mengguncang bumi yang terjadi di akademi dalam saat itu. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan apapun di menara penyulingan ki langit yang berkobar. Penampilan tertegun berlanjut sesaat sebelum mereka tiba-tiba terbangun oleh teriakan kegembiraan liar yang bergema di seluruh langit. Setiap orang yang belum pulih mengedipkan mata sambil merasa bingung. Xiao Yan. Nama ini sepertinya agak familiar. Tentu saja nama ini mungkin hanya asing bagi siswa biasa, namun tak terlupakan bagi sebagian orang. Segera, banyak tatapan terkejut membawa ketidakpercayaan saat mereka berbalik ke menara penyulingan ki langit yang berkobar. Xiao Yan. Orang ini masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Suara ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Wajah tegas Wu Hao yang biasa ditutupi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat ini. Tatapannya menatap tajam ke pilar magma merah terang yang telah meletus dari atas menara pemurnian ki langit yang berkobar. Suaranya menjadi agak serak karena kegembiraannya. Xiao Yu di samping sedang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh cantiknya bergetar dengan lembut. Beberapa uap air bahkan melonjak ke matanya karena kegembiraannya. Dia masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Tidak hanya sesepuh di platform tinggi terpengaruh, tetapi bahkan elder pertama Suqian yang berwajah acuh tak acuh juga menggunakan tatapan tertegun untuk melihat pilar magma yang melesat langsung ke langit. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dengan agak linglung, suara tadi, sepertinya Xiao Yan. Tetua pertama, ini Xiao Yan. Tidak salah lagi. Saya mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Haha. Wajah Lin Yan memerah karena kegembiraannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan pada orang itu yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Meskipun Xiao Yan ditelan oleh api surgawi, dan diseret ke bawah tanah yang tak berujung, dia sangat yakin bahwa orang yang keras kepala yang kuat pasti akan memanjat keluar sekali lagi. Meskipun keyakinan mutlak ini adalah sikap keras kepala yang terlalu berlebihan, dia masih mempercayainya. Apalagi dia melakukannya tanpa alasan sedikit pun. Untung dia tidak mati. Untung dia tidak mati, tetua pertama tertawa. Meski wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya. Orang ini benar-benar tidak bisa diprediksi dengan akal sehat. Lin Xiuya dan Liu Qing bertukar pandang sebelum tersenyum sambil menghela nafas. Beruntung mereka tetap tertinggal saat itu. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melihat pemandangan yang mengejutkan hari ini. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, pilar magma yang telah meletus dari atas menara pemurnian ki langit yang berkobar tiba-tiba membeku dan segera pecah di udara. Sosok manusia perlahan muncul di depan tatapan semua orang setelah pilar magma pecah secara otomatis. Orang yang berada di tempat magma berada memiliki tubuh yang tinggi dan mengenakan jubah hitam. Ini, disertai dengan senyum hangat yang tergantung di wajahnya yang halus dan tampan, memberinya tampilan tampan yang unik. Semua orang sedikit terkejut saat melihat pemuda itu berjalan keluar dari magma tanpa luka sedikit pun. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke patung di depan pintu masuk menara pemurnian ki langit yang berkobar. Banyak suara orang yang menghirup udara dingin muncul satu demi satu di alun-alun. Sekarang, mereka akhirnya ingat siapa sebenarnya yang disebut Xiao Yan itu. Pemuda berjubah hitam itu tergantung di langit. Tatapannya perlahan menyapu kerumunan besar di bawah sebelum akhirnya melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Senyuman terangkat dari sudut mulutnya saat dia tertawa dengan jelas dan keras. Keke, semuanya, Xiao Yan sudah kembali. Apakah Anda menyambut saya? Anak kecil, sungguh tak terduga kita bisa bertemu lagi. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah Suqian saat dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar tawa yang jelas dari pemuda itu.
Setelah tidak melihatmu begitu lama, penatua pertama menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan magma merah cerah di seluruh langit dengan aneh bergegas kembali dan dikembalikan ke pilar magma. Segera, pilar magma yang sangat besar tiba-tiba mengikuti menara pemurnian ki langit yang berkobar saat itu menabrak di depan banyak tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Momentum hebat itu menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang jauh lebih padat saat mereka melihat Xiao Yan berikutnya. Dia benar-benar telah memaksa kembali pilar magma yang begitu besar hanya dengan mengangkat tangannya. Postur yang kuat ini menyebabkan panas yang berapi-api muncul di mata banyak siswa. Ini adalah dunia yang mereka kejar. Jari kaki Xiao Yan ditekan di udara setelah mengeluarkan semua magma. Cahaya perak samar muncul, dan tubuhnya bersinar dan muncul di platform tinggi dengan cara seperti hantu. Semua orang di platform tinggi merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat kecepatan seperti hantu dari Xiao Yan. Jelas, Xiao Yan saat ini tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu sudah maju ke kelas Dowang. Kilatan berkedip melewati mata Su Qian saat dia tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiao Yan di masa lalu paling banyak berada di kelas Dowling. Meskipun dia akhirnya bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang seperti Han Feng, yang pertama, mengingat penglihatannya, secara alami mengerti bahwa kekuatan itu bukan milik Xiao Yan. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri saat menunjukkan kecepatannya. Aku pikir begitu. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia juga tidak terlalu yakin. Kali ini, terobosannya dicapai dalam kondisi tidak sadar. Oleh karena itu, dia tidak begitu jelas di kelas apa dia saat ini. Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Xiuya mencobanya? Su Qian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah dicapai orang ini, yang selalu menyebabkan orang menyaksikan keajaiban, setelah tidak melihatnya selama 2 tahun. Saya tidak bisa berharap lebih. Saat itu, saya tidak pernah berdebat dengannya. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya diarahkan ke wajah Lin Xiuya yang bersemangat di belakang Su Qian. Tidak bertukar pukulan denganmu selalu menjadi penyesalanku. Yang terbaik adalah saya menebusnya hari ini. Lin Xiuya tersenyum. Jari-jarinya menekan platform batu, dan tubuhnya tergesa-gesa sebelum akhirnya muncul di sebidang tanah kosong di alun-alun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan mata bersemangat. Percakapan antara Su Qian dan yang lainnya belum ditekan. Oleh karena itu, wajah semua orang segera menjadi bersemangat ketika mereka melihat Lin Xiuya turun dari peron. Dengan suara kepakan, mereka semua mengepung tempat itu sampai tidak ada yang bisa lewat. Hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui reputasi Lin Xiuya. Pendiri Wolf Teeth, meskipun dia saat ini tidak lagi terlibat dalam masalah Gigi Serigala masih berdiri sebagai faksi papan atas dalam akademi dalam dengan mengandalkan reputasinya. Jarang ada orang yang berani menyinggung perasaan mereka. Tentu saja, sebagian besar pikiran orang-orang tentang menyaksikan kekuatan sejati Xiao Yan. Selama tahun-tahun ini, nama Xiao Yan telah menjadi legenda di akademi dalam. Meskipun banyak orang secara lisan melewati pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, beberapa siswa baru tidak dapat membantu tetapi membentuk keraguan di hati mereka setelah mendengar banyak tentang hal itu seiring berjalannya waktu. Seorang siswa yang seumuran dengan mereka saat itu sebenarnya mampu mengalahkan seorang ahli Do Huang setelah baru tiba selama 1 tahun. Bukankah ini terlalu berlebihan? Karenanya, mereka secara alami sangat bahagia dan ingin mengalami pertempuran yang membuka mata. Apalagi sekarang mereka telah menyaksikan Xiao Yan muncul, dan sudah hendak berdebat dengan seorang ahli seperti Lin Xiuya saat dia melakukannya. Meskipun Lin Xiuya telah menjadi seorang tetua, dia masih memiliki reputasi yang cukup baik di antara para siswa beberapa tahun ini. Kekuatannya yang besar juga menyebabkan beberapa siswa yang seperti Duri takut menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, banyak siswa yang merasa bahwa dialah pilihan yang tepat untuk menjadi lawan Xiao Yan. Xiao Yan juga tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan masa hitam kerumunan manusia di bawah. Apakah aktivitas di tempat ini tidak terlalu besar? Anak kecil, saat ini, akademi dalam bahkan lebih kompetitif daripada 2 tahun lalu. Ada banyak sekali siswa yang berduri.
Anda tidak ingin status Anda sebagai senior diragukan oleh orang-orang kecil ini, kan? Su Qian tersenyum dan berbicara. Usahanya untuk membuat Xiao Yan dan Lin Xiuya berdebat di depan umum adalah untuk membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Saat ini terlalu banyak siswa baru. Orang dari masa lalu cenderung mudah dilupakan. 2 tahun. Aku tidak menyangka bahwa 2 tahun telah benar-benar berlalu dengan sekilas Xiao Yan tertegun dan dia tanpa sadar menghela nafas dengan terisak. Dia segera mengangguk dan tubuhnya berkedip. Kali berikutnya dia muncul, dia secara mengejutkan sudah berdiri di depan Lin Xiuya. Xiao Yan, kamu adalah pemimpin dari Pans Gate kami jadi kamu sebaiknya tidak kehilangan muka. Saat ini, semua saudara di Pans Gate mengawasi Anda, pemimpin kami yang telah hilang selama 2 tahun. Xiao Yan baru saja menstabilkan tubuhnya saat tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar medan pertempuran. Dia terkejut sebelum mengikuti suara itu untuk melihat-lihat. Ada sekelompok besar massa hitam di platform tinggi di luar alun-alun. Beberapa pemimpin kelompok besar ini secara mengejutkan adalah Wu Hao, Hu Jia, Ziyan, dan Xiao Yuya. Sekelompok besar orang dengan tatapan panas berada di belakang beberapa orang ini. Pada saat ini, tatapan mereka membara saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam di medan pertempuran. Pada saat mereka bergabung dengan Pans Gate mereka telah mendengar cukup banyak orang yang menggambarkan cerita ketika Pans Gate didirikan dan pendiri mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, memiliki posisi yang agung di dalam hati mereka. Aku akan menyusul kalian semua nanti. Xiao Yan tersenyum ke arah Wu Hao dan yang lainnya sebelum perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya yang menatapnya dengan serius. Mata pihak lain dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa kuat. Ekspresi semacam ini pernah muncul di Xiao Yan di masa lalu. Sekarang, posisinya telah berubah. Su Qian tersenyum di platform tinggi saat dia melihat keduanya yang saling berhadapan. Dia bertanya, menurutmu berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Lin Xiuya di tangan Xiao Yan? Semua orang kaget saat mendengar ini. Itu lama kemudian sebelum seorang tetua dengan lembut bertanya, apakah tetua pertama mengacu pada prasyarat bahwa Xiao Yan telah menggunakan semua hal untuk meningkatkan kekuatannya? Kekuatannya sendiri. Su Qian menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berbicara, saya kira itu tidak akan melebihi 3 pertukaran. Semua sesepuh terkejut. Itu lama kemudian sebelum Elder tertawa datar, Lin Xiuya saat ini adalah Dou Wang bintang 5. Akan agak sulit untuk mengalahkannya dalam 3 ronde bahkan jika itu adalah Dou Huang biasa. Su Qian hanya tersenyum tanpa berbicara. Meskipun aura Xiao Yan agak aneh sehingga sulit baginya untuk merasakan kekuatan mantan, dia masih bisa secara samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya agak menakutkan. Sementara kepala semua orang berkerumun untuk fokus di tanah, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Dia tertawa pelan, haruskah kita mulai? Iya. Lin Xiuya mengangguk. Aura ganas yang hanya seorang ahli dari kelas Dou Wang melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Xiuya. 2 tahun telah memungkinkannya untuk benar-benar masuk ke kelas Dou Wang, dan bahkan memungkinkannya untuk mendaki lebih tinggi lagi di dalamnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dianggap berada di sekitar level menengah atas bahkan di antara para sesepuh. Blar, doki hijau tua melonjak keluar dari tubuh Lin Xiuya. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang yang sepenuhnya diaglomerasi dari energi afinitas angin muncul. Pedang panjang itu diayunkan secara acak dan bilah angin ditembakkan darinya, memotong bekas luka di batu hitam yang keras. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Lin Xiuya hampir bersenjata lengkap. Cahaya perak terlihat samar-samar di bawah kakinya saat suara gemuruh terdengar pelan. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar saat guntur bergemuruh muncul. Ekspresi serius Lin Xiuya segera berubah saat tubuh Xiao Yan bergetar. Dia segera menusuk pedang panjang itu dengan keras ke arah punggungnya di tengah banyak tatapan tertegun dari sekelilingnya. Pedang yang berisi angin ganas ditusuk ke udara tetapi tempat itu kosong. Situasi seperti itu menyebabkan semua pori-pori di tubuh Lin Xiuya menegang. Dia jelas merasakan aura Xiao yang muncul di belakangnya. Kapan kecepatan orang ini menjadi begitu menakutkan? Sebuah pikiran berputar dengan cara seperti kilat di dalam hatinya. Meskipun kecepatan Xiao yang cepat dan ganas di masa lalu, setidaknya ada beberapa jejak yang harus diikuti.
Namun, sekarang dia tampak tidak berwujud dan sulit untuk dirasakan. Tatapan Lin Xiuya dengan cepat bergeser ke segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut saat pedang panjang energi menghadap ke depan dan menembus ke depan dengan ganas. Para siswa di sekitarnya benar-benar bingung karena penindikan acak tiba-tiba ini oleh Lin Xiuya. Apakah Xiao Yan tidak berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak? Mengapa Lin Xiuya tiba-tiba bertindak gila-gilaan? Penglihatan siswa biasa secara alami tidak bisa melihat misteri di balik tindakannya. Hanya mereka yang kuat yang samar-samar dapat menemukan bahwa sosok Xiao Yan yang tetap berada di tempat aslinya tampaknya agak ilusi. Beberapa dari mereka yang sensitif segera tiba-tiba memahami di dalam hati mereka. Itu sebenarnya bayangan. Jenis kelincahan dan kecepatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi yang dibutuhkan seseorang untuk dapat meninggalkan bayangan dengan cara yang begitu tenang. Sekelompok api hijau tua tiba-tiba muncul ketika pedang panjang yang menembus ke depan dengan ganas mencapai bagian tertentu dari udara. Ketika pedang panjang itu menembus ke dalam kumpulan api, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa pedang panjang yang diaglomerasi dari energi, bahkan tidak berjuang keras sebelum benar-benar dibakar menjadi ketiadaan oleh nyala api hijau tua. Saat pedang panjang berubah menjadi ketiadaan, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan tatapan tertegun semua orang seolah-olah telah berteleportasi. Pemuda berjubah hitam tersenyum pada Lin Xiuya. Tangannya yang berisi api hijau tua tiba-tiba terulur secara eksplosif dan langsung meraih lehernya. Jaring pisau. Lin Xiuya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa pada saat kritis ini. Dia membentuk segel di tangannya dan energi di depannya berdesir dengan cepat. Akhirnya, ia diaglomerasi menjadi jaring energi hijau tua. Namun, tangan Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun saat dihadapkan dengan jaring energi yang ditutupi dengan bilah angin kecil. Tangannya terus mengulurkan dengan cara yang sangat langsung. Terbakar oleh api hijau tua itu, jaring bilah angin yang tajam segera menjadi seperti kertas tipis yang lemah saat itu merobeknya. Tangan Xiao Yan melewati jaring pisau tanpa perlawanan dan perlahan berhenti ketika jaraknya hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang memperhatikan Lin Xiuya yang tidak berani melakukan gerakan sedikit pun di bawah tangan Xiao Yan yang ditutupi oleh api hijau tua itu. Sok diam-diam naik ke wajah mereka. Satu gerakan. Seorang ahli bintang 5 doang sebenarnya hanya bertahan untuk satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiao Yan. Adegan ini menyebabkan kejutan muncul di wajah bahkan Suqian yang sudah lama merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Api hijau tua di tangan Xiao Yan dengan cepat menghilang di tengah keheningan tempat itu. Dia tersenyum dan berbicara kepada Lin Xiuya yang seluruh tubuhnya tetap kaku. Lin Xiuya, terima kasih atas kemenangannya. Lin Xiuya dengan hati-hati memindahkan kepalanya dan tertawa pahit. Meskipun nyala hijau tua itu tidak menyentuh kulitnya, dia bisa merasakan bahwa jika tangan Xiao Yan bergerak sedikit lebih dekat, kemungkinan dia akan langsung terbakar menjadi tumpukan abu oleh nyala api yang menakutkan itu. Kamu terlalu abnormal. Setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu benar-benar menjadi sekuat ini. Lin Xiuya menyebarkan doqi di tubuhnya dan menghela nafas. Awalnya, dia mengira kecepatan pelatihannya tidak buruk, tetapi tidak terduga dia hanya bertahan 1 kali pertukaran di tangan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia menjadi agak putus asa. Saya baru saja menggunakan keuntungan dari api surgawi. Senior Lin tidak perlu meremehkan dirimu sendiri dengan cara ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Xiuya dan segera menoleh ke arah massa hitam kerumunan manusia. Dia tersenyum dan bertanya, apakah semua orang sudah cukup melihat? Semua orang tersenyum canggung setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun terhadap pertempuran besar itu saat itu. Xiao Yan hendak mengalahkan Lin Xiuya dan yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas meskipun kekuatan yang terakhir. Bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk mengatakan bahwa Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli Do Huang. Xiao Yan dan Lin Xiuya sekali lagi berjalan menuju platform tinggi. Yang pertama melihat wajah tertegun Suqian dan tanpa sadar tertawa, bagaimana? Dapatkah Anda melihat level saya sekarang? Suqian membelai janggutnya dan mengadopsi ekspresi yang menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara perlahan, dari tampang aura yang kamu ungkapkan saat bertarung sebelumnya, kupikir kamu seharusnya berada di puncak kelas Do Huang.
Dengan kekuatan ini, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan Lin Xiuya dalam satu gerakan, tapi api hijau tua di tanganmu itu sangat aneh. Wajah Su Qian agak serius di akhir ketika dia berbicara. Ini karena dia bahkan samar-samar merasakan sedikit bahaya dari nyala api hijau tua tadi. Bahaya semacam ini mungkin sangat kecil, tetapi sangat jelas. Situasi seperti itu menyebabkan dia merasa ragu. Bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi. Namun, bahkan ketika seseorang dengan kekuatan Han Feng mengendalikan api surgawi, itu hanya membuatnya sedikit takut. Namun, dia belum pernah menerima perasaan menakutkan seperti itu sebelumnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Api hijau tua ini adalah api yang baru lahir dari penggabungan api inti teratai hijau dan api jantung jatuh. A Heavenly Flames sudah sangat kuat, apalagi kombinasi dua jenis. Saat itu, ketika dia terjerat dengan Ratu Medusa di bawah tanah, dia sangat takut meskipun dia memiliki kekuatan. Jelas kekuatan yang dibawa nyala api ini sangat menakutkan. Siyu, sama seperti Xiao yang baru saja mengingat Ratu Medusa, pilar energi 7 warna tiba-tiba jatuh secara eksplosif dari langit. Akhirnya, menjadi seperti ular saat bergegas menuju Xiao Yan sambil mengeluarkan suara siwing. Udara bahkan mengeluarkan gelombang suara yang menusuk telinga kemanapun pilar itu lewat. Xiao Yan merasakan sesuatu saat pilar energi 7 warna muncul. Dia sedikit mengernyit. Wanita ini dia sebenarnya belum menyerah ya. Xiao Yan hendak bersiap untuk membela diri ketika ekspresi Su Qian, yang telah menemukan serangan mendadak pada saat yang sama, berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan doki yang kuat melonjak keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan pilar energi 7 warna itu. Segera suara yang jelas bergema di seluruh langit seperti guntur. Karena kamu di sini, mengapa kamu harus bertindak diam-diam? Su Qian mengangkat tangannya dan menatap langit yang cerah sambil berteriak dengan dingin. Dia sudah samar-samar merasakan munculnya aura lain yang sangat kuat saat Xiao Yan baru saja muncul. Namun, bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat secara akurat mengetahui lokasi aura itu. Dia hanya mengunci lokasinya ketika energi 7 warna ditembakkan. Tabrakan yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun mengangkat kepala karena terkejut. Namun, tidak ada sosok manusia di langit yang kosong. Tidak lama setelah tangisan Su Qian terdengar, langit sedikit bergoyang dan tubuh cantik yang anggun segera muncul entah dari mana. Matanya yang panjang menyihir menyapu lautan orang di bawah dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang dilihat oleh mata itu, yang berisi daya pikat yang tak terbatas, mau tidak mau jantungnya berdebar kencang. Kemerahan bahkan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Mata acuh tak acuh Ratu Medusa menyapu perlahan sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam yang berada di samping Su Qian. Niat membunuh sedingin es muncul di dalamnya. Dia memutar pinggangnya yang halus seperti ular air, dan tubuhnya tergesa-gesa ke bawah. Dalam sekejap mata, dia muncul di tempat yang hanya beberapa meter dari tempat Xiao yang berada. Dengan pusaran tangannya yang halus, energi 7 warna yang sangat besar muncul dan akhirnya membawa angin yang bisa membalikkan lautan dan meruntuhkan pegunungan saat itu dengan keras menghantam yang terakhir. Ini Akademi Dalam. Bukankah tindakanmu hari ini sedikit terlalu sombong? Ekspresi Su Qian segera tenggelam ketika dia melihat bahwa kecantikan yang mempesona tidak hanya tidak menjawab tetapi telah melepaskan serangan terhadap Xiao Yan sekali lagi. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Xiao Yan. Tangan keriputnya sedikit gemetar dan segera melakukan kontak dengan tangan seperti giok putih itu. Blar! Gelombang angin liar yang membawa suara ledakan keras meletus saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Banyak garis retak setebal lengan mulai menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh platform tinggi di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitar. Angin liar meniup semua orang sampai mereka jatuh ke segala arah. Di samping Su Qian, semua orang kurang lebih mundur beberapa langkah kecuali Xiao Yan, yang tidak bergerak. Blar! Kedua tangan berpisah saat melakukan kontak. Di tengah suara rendah dan dalam, sosok cantik dan anggun itu bergegas kembali ke udara. Kakinya hanya menjadi stabil setelah melangkah lebih dari 10 langkah di udara. Di sisi lain, Su Qian juga mundur beberapa langkah. Setiap kali kakinya mendarat, mereka meninggalkan jejak sedalam setengah inci di tanah yang keras. Jelas, keduanya sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dalam tabrakan ini.
Keseriusan wajah Sukian menjadi lebih padat setelah bertukar satu pukulan dengan wanita misterius itu. Dari percakapan singkat itu, dia bisa merasakan bahwa pihak lain juga secara mengejutkan adalah Do Zong. Kamu sebenarnya siapa? Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Wanita itu berdiri di langit yang kosong. Gaun merahnya mengepak, membungkus sosok menonjol dan cekung yang dipenuhi dengan daya pikat yang tak tertandingi. Wajah cantiknya dingin dan glamor. Namun, dinginnya sedingin es inilah yang menyebabkan banyak orang merasakan panas yang mendidih di hati mereka. Wanita seperti itu benar-benar memiliki efek yang cukup mematikan bagi semua pria. Penampilan sempurna Ratu Medusa bahkan menyebabkan Sukian sedikit terkejut, apalagi siswa muda yang masih sangat tidak berpengalaman. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental lemah diam-diam menelan ludah mereka dalam jumlah yang tidak diketahui. Targetku adalah Xiao Yan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiao Yan. Bibir merahnya sedikit terbuka dan suara mati rasa yang jelas menyebabkan tulang beberapa orang menjadi lemah saat ini. Semua tatapan tertuju pada tubuh Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Ratu Medusa ini. Tatapan terkejut mereka juga mengandung sedikit rasa iri. Orang-orang muda ini memandang dipanggil dengan nama dengan kecantikan seperti itu sebagai semacam kemuliaan besar. Anda tahu dia? Sukian mengerutkan alisnya dan dengan lembut mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Saya memiliki konflik dengannya. Xiao Yan tersenyum dan berbicara. Namun, jawabannya tidak jelas. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk memberitahu Sukian bahwa dia melakukan itu padanya, kan? Dasar bocah. Bagaimana Anda bisa memprovokasi orang-orang yang merepotkan ini? Wanita ini sebenarnya juga seorang elit Do Zong. Bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya jika kita bertarung. Sukian merasakan sakit kepala yang luar biasa saat dia berbicara. Tidak disangka orang ini membawa masalah besar begitu dia keluar. Seorang elit Do Zong. Bahkan jika seseorang melihat seluruh benua, mereka adalah keberadaan yang sangat kuat. Xiao Yan juga tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya dan tanpa daya berbicara kepada Ratu Medusa, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu sudah bebas, cepat kembali ke tempat kamu harus kembali. Ratu Medusa segera merasa sangat marah saat mendengar ini. Bajingan ini telah melakukan hal semacam itu dan sebenarnya masih berani menggunakan wajah kesal untuk menanyakan apa yang diinginkannya. Aku akan kembali setelah membunuhmu. Hehehe, teman ini. Xiao Yan adalah seseorang dari Akademi Batin saya. Kita bisa duduk dan berbicara jika kalian berdua memiliki dendam. Kenapa kamu harus bertarung? Sukian tersenyum saat berbicara. Dia secara alami tidak akan menunjukkan sikap yang kuat saat menghadapi seorang elit Do Zong. Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Sukian. Muridnya yang dipenuhi dengan daya pikat membawa rasa dingin yang pekat saat mereka memelototi Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin berkata, "Jangan mengira aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada elit Do Zong yang melindungimu. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mengikuti di sampingnya selamanya." Tubuh Ratu Medusa berkedip setelah mengatakan ini. Selanjutnya, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas keluar dari akademi dalam, menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan memperhatikan Ratu Medusa yang menghilang jauh tanpa daya. Dia tidak bisa menahan kepalanya sendiri, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Tidakkah seseorang mengatakan bahwa seorang wanita akan memiliki perasaan yang rumit setelah kehilangan keperawanannya? Mengapa wanita ini hanya ingin membunuhnya? Akankah membunuhnya dapat mengubah fakta bahwa dia telah merasuki tubuhnya? Dasar anak nakal, sekarang bagus, dikunci oleh Do Zong. Kemungkinan besar Anda akan menderita di masa depan. Betapa merepotkan. Sukian menghela nafas. Menjadi seorang Do Zong bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Xiao Yan merentangkan tangannya. Segera, dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbicara dengan sikap malu, "Ada masalah lain yang lupa kukatakan padamu." Sukian kaget. Dia segera mengerutkan alisnya dan bertanya, "Ada apa sekarang? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah menyinggung lebih dari satu Do Zong." Bukan itu, Xiao Yan membuka mulutnya untuk tersenyum saat dia berbicara dengan canggung, aku tidak sengaja memperbaiki Valen Heart Flames. Dengan kata lain, menara pemurnian ki langit yang berkobar milikmu itu mungkin tidak lagi berpengaruh untuk meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang di masa depan. Sukian mengedipkan matanya.
Pikirannya segera terasa pusing beberapa saat kemudian. Keberadaan kutukan ini. Tetua pertama, nyala hati di dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar memang secara bertahap berkurang. Pada tingkat ini, kemungkinan semua itu akan hilang sama sekali tidak lama kemudian. Ekspresi wajah Sukian menjadi menarik setelah dia mendengar hasil investigasi oleh seorang tetua di aula yang luas. Dia mengatupkan giginya dengan keras sebelum menjadi sangat tertekan beberapa saat kemudian. Hatinya tertawa getir. Tidak terduga bahwa api surgawi tidak direnggut oleh orang lain, tetapi sebenarnya langsung disempurnakan oleh orang ini. Pentingnya menara pemurnian ki langit yang berkobar menuju akademi dalam secara alami sangat besar. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan Sukian dan yang lainnya menjaganya dengan hidup mereka. Sekarang, bagaimanapun, dengan lenyapnya Valen Heart Flame, efeknya meningkatkan kecepatan latihan seseorang juga secara bertahap akan melemah sampai menghilang. Dengan kata lain, keberadaan Blazing Sky Ki Refining Tower tidak akan berarti banyak lagi. Setelah kehilangan menara pemurnian ki langit yang berkobar, sistem perawatan orang-orang kuat yang dibanggakan oleh Akademi bagian dalam mungkin telah rusak. Hasil selanjutnya akan sangat serius. Suasana di aula agak sepi. Semua sesepuh juga tidak berdaya saat mereka menyaksikan ekspresi sedih dari tetua pertama. Sekarang Flame Heart Flame telah disempurnakan oleh Xiao Yan, mereka tidak bisa begitu saja memintanya untuk meludahkannya, bukan? Masih baik-baik saja jika Xiao Yan adalah musuh. Mereka bisa dengan paksa menangkapnya dan menghapus Valen Heart Flame. Namun, hal yang paling merepotkan adalah bahwa orang ini telah memberikan bantuan yang cukup besar untuk Akademi Dalam. Jika Xiao Yan tidak mengalahkan kedua Do Huang itu dalam pertempuran besar 2 tahun lalu, kemungkinan Akademi Dalam akan menderita kerugian besar dalam pertarungan itu. Xiao Yan juga agak malu saat merasakan suasana di aula. Sejujurnya, dia masih merasa sedikit menyesal terhadap Sukian. Bagaimanapun, dia memiliki niat terhadap api hati yang jatuh sejak dia memasuki Akademi Jianan. Meskipun dia tampak sangat membantu Akademi dalam pertempuran besar itu, motif tersembunyinya adalah mencoba yang terbaik untuk memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan api jantung jatuh. Elder pertama, apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi ini? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Agak tidak mungkin baginya untuk menyerahkan api hati yang jatuh sekarang karena hal-hal telah berkembang hingga saat ini. Namun, dia juga merasa agak gelisah jika hanya menyaksikan Akademi Dalam menderita kerugian yang begitu besar. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya kita hanya bisa menggunakan api hati jatuh buatan manusia. Jika tidak, efek dari menara pemurnian ki langit yang berkobar akan hilang sepenuhnya. Sukian terdiam lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Flame Heart Flame buatan manusia." Xiao Yan terkejut. Heavenly Flame sebenarnya bisa jadi buatan manusia. Membuat benda ini tidak dianggap terlalu sulit. Saat itu, kepala sekolah meninggalkan wadah Valen Heart Flame cadangan sebelum dia pergi. Selama seseorang menuangkan beberapa Flame Heart Flame di dalamnya, itu masih dapat mengaktifkan Blazing Sky Ki Refining Tower untuk memiliki efek meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang. Namun, efeknya akan sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Sukian memandang Xiao Yan sebelum melanjutkan, "Ini membutuhkan bantuanmu. Pisahkan sedikit dari Valen Heart Flame dan serahkan kepada kami. Ini seharusnya tidak menjadi masalah kan?" Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat mendengar ini. The Valen Heart Flame telah disempurnakan olehnya menjadi benih api esensi. Selama doki di tubuhnya tidak habis, itu akan dapat menciptakan jumlah yang tak terbatas untuk digunakan. Memisahkan sedikit dari itu mungkin menghabiskan dokinya, tetapi dia sudah sangat puas bahwa ada metode yang mencapai yang terbaik dari kedua dunia. Namun, Valen Heart Flame yang dipanggil semacam itu memiliki banyak batasan. Setelah doki saya menghilang, nyala api secara otomatis akan menghilang. Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan ragu-ragu ketika dia mengingat ini. Wadah itu dibuat sendiri oleh kepala sekolah. Anda tidak perlu khawatir tentang jenis masalah ini. Namun, penampung ini hanya dapat memperoleh efek penundaan. Oleh karena itu, kemungkinan Anda harus secara berkala datang ke Akademi Dalam untuk membantu mengisi kembali nyala api menara pemurnian ki langit yang berkobar. Sukian merenung dengan keras. Secara berkala kembali ke Akademi Dalam.
Xiao Yan sedikit terkejut saat dia tertawa getir. Apakah ada jangka waktu yang tepat untuk ini secara berkala? Jika saya meninggalkan akademi dalam di masa depan, saya tidak perlu kembali ke tempat ini setiap setengah bulan atau bulan, kan? Ini adalah sesuatu yang saya tidak begitu yakin. Namun, selama Anda menyisakan cukup api untuk kami simpan, seharusnya tidak menjadi masalah dalam mempertahankannya selama 1 hingga 2 tahun. Su Qian berpikir sejenak sebelum berbicara. Itu bagus, Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang direkomendasikan oleh penatua pertama. Bocah, kamu mendapatkannya dengan murah. Sungguh tidak terduga bahwa hal yang gagal diperoleh Han Feng meskipun telah berusaha keras dengan mudah diperoleh oleh Anda. Akademi dalam kami telah melindunginya dengan susah payah selama bertahun-tahun hanya untuk menguntungkan Anda, teman kecil. Su Qian memutar matanya. Suaranya agak masam saat dia berbicara. Dia secara alami memahami efek dari Valen Heart Flame yang terbaik. Xiao Yan telah menyempurnakannya. Oleh karena itu, kecepatan latihan awalnya yang menakutkan kemungkinan akan melambung tinggi di masa depan. Godaan seperti itu sangat besar bagi siapapun. Xiao Yan tersenyum canggung sebelum segera menyatukan alisnya. Dia perlahan bertanya, Han Feng, saat ini masih di wilayah sudut hitam kan? Iya. Su Qian menyipitkan matanya. Kilatan dingin samar melintas melewati mereka. Dia dengan tegas mengingat masalah Han Feng mengumpulkan sekelompok besar ahli untuk menyerang akademi di dalam hatinya bahkan sekarang. Hehehe, itu lebih baik. Ada beberapa hal yang harus saya cari agar dia selesaikan. Xiao Yan menyilangkan jari dan tertawa. Senyumnya memancarkan benang dingin yang pekat. Orang itu untungnya lolos saat itu. Sekarang dia bisa keluar dari area magma tak bernyawa itu. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menyelesaikan masalah secara alami dengan senior ini. Jika tidak, bagaimana dia menjelaskan kepada Yao Lao yang saat ini tertidur? Meskipun kekuatanmu meningkat pesat, mungkin agak sulit melakukannya sendiri. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Han Feng telah membentuk aliansi hitam di wilayah sudut hitam. Cukup banyak faksi yang relatif kuat telah bergabung dengannya. Saat ini, jumlah orang kuat di Black Lions sama banyaknya dengan awan. Bahkan sakit kepala saya tidak pernah berakhir karena itu. Selama 2 tahun saat Anda tidak ada, Akademi Batin telah menemui masalah dengan orang-orang itu beberapa kali. Namun, kebanyakan dari mereka diblokir oleh Black Lions. Aliansi Hitam. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Jarinya dengan lembut menyentuh permukaan meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara, kalau begitu, apakah penatua pertama tidak ingin membalas mereka? Kilatan tajam melintas di mata Su Qian saat dia berbicara dengan ganas, kenapa aku tidak mau? Reputasi akademi dalam tidak bisa memburuk di tanganku. Kalau tidak, bagaimana saya akan menjelaskan kepada kepala sekolah ketika dia kembali di masa depan? Hehehe, itu bagus. Tetua pertama, Anda harus mengumpulkan beberapa orang. Kita akan menuju ke wilayah sudut hitam dalam 3 hari. Jari Xiao Yan berhenti sebelum dia berdiri dan tertawa. Baiklah, karena kamu tertarik, Akademi Batin kita akan ikut bersenang-senang. Telapak tangan Su Qian dengan keras membanting di atas meja saat dia juga tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia memiliki partisipasi Xiao Yan, orang yang sangat kuat ini, kemungkinan mereka akan dapat memecahkan kebuntuan dengan aliansi hitam selama 2 tahun ini. Saya akan mengumpulkan semua pembantu dalam 3 hari. Setelah itu, sekarang waktunya untuk mengakhiri konflik kita dengan Black Lions. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, Su Qian tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia sedikit mengernyit. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara, sebelum ini, saya pikir Anda harus menyelesaikan konflik dengan ahli Douzong yang telah datang dan mencari masalah dengan Anda. Jika tidak, jika dia datang dan mengintervensi selama pertempuran besar itu Anda juga harus menyadari dengan jelas kekuatan bertarung seperti apa yang dimiliki Douzong. Jika dia bergabung dengan Black Lions, kita akan menderita kerugian besar bahkan jika seluruh pasukan kita tidak dihancurkan. Dia pasti tidak akan bergabung dengan Black Lions. Xiao Yan tersenyum saat mengamati wajah tegas Su Qian. Dia menghela nafas, baiklah, aku akan menyelesaikan masalahnya dengan dia dulu. Apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Su Qian ragu sejenak sebelum bertanya. Hehehe, santai.
kehadiran lebih banyak orang tidak akan membantu masalah antara dia dan saya. Xiao Yan tertawa getir saat dia menangkupkan tangannya ke arah Suqian. Dia berkata, karena saya sudah memperhitungkan sebagian besar hal, saya harus kembali dulu. Tunggu, Suqian merenung sejenak setelah melihat Xiao Yan berbalik. Setelah itu, dia perlahan berkata, sepertinya aku harus memberitahumu sesuatu. Apa itu? Xiao Yan menoleh dengan ragu. Kakak keduamu ada di wilayah sudut hitam kan? Suara Suqian baru saja terdengar saat dia merasakan aura di seluruh Xiao Yan tiba-tiba naik. Sepasang mata tua yang dipenuhi dengan keterkejutan terangkat saat dia melihat pemuda yang wajahnya langsung menjadi gelap dan dingin. Apa yang terjadi dengan saudara kedua saya? Suara Xiao Yan sedingin es dan tanpa emosi apapun. Saat ini, tidak ada yang terjadi padanya. Suqian menekan kejutan di dalam hatinya dan melebarkan tangannya. Dia berkata, saya telah mengirim beberapa orang untuk diam-diam melindunginya setelah Anda diseret ke bawah tanah oleh Valen Heartflame. Dia hanya diam-diam berlatih untuk paruh pertama tahun ini. Namun, 1 tahun kemudian dia dikejar ke pegunungan yang dalam oleh beberapa orang yang mengejar hidupnya. Itu 2 bulan kemudian ketika dia muncul berikutnya. Pada saat itu, kekuatannya tiba-tiba dan anehnya melonjak ke kelas doang. Saya tidak yakin apa yang terjadi padanya di pegunungan yang dalam. Menurut informasi yang dikumpulkan, dia diam-diam telah mendirikan organisasi yang sangat rahasia di dalam wilayah Black Corner. Organisasi ini saat ini memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah sudut hitam karena mereka sengaja memilih anggota aliansi hitam untuk dibunuh. Apalagi mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Jelas, saudara kedua Anda membalas dendam untuk Anda. Wajah Xiao Yan memulihkan ketenangannya saat dia mengangguk dengan tenang. Untung tidak ada yang terjadi pada saudara kedua. Namun, ekspresinya baru saja tenang ketika kata-kata Suqian berikutnya membuatnya menjadi sangat gelap. Karena saudara kedua Anda membunuh anggota Black Lions untuk waktu yang lama, dia telah membangkitkan kemarahan Black Lions. Menurut informasi yang saya dapat, tampaknya beberapa faksi yang cukup kuat mulai mengepung saudara kedua Anda dan organisasinya. Sepertinya kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Pada saat ini, wajah pemuda berjubah hitam itu sangat gelap dan dingin. Itu bahkan berisi kebiadaban samar. Suara sedingin es miliknya mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Apakah Anda mengetahui lokasi kakak laki-laki kedua saya? Sekian dulur, alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.